Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Kaifa halukum? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Ustadz Ahmad. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya bina nabtadi darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Fi hadzal yaum nadrusu as-sa'atut tarkib. Hari ini kita akan belajar tentang susunan waktu. Susunan waktu dimulai dari angka 1 sampai 12. Jika teman-teman ingin bertanya sesuatu dengan menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan kalimat atau kata kamis sa'atul ana, jam berapa sekarang. Jika jawabannya pukul 1, bisa menjawabnya dengan kata as-sa'atul wahidah. Di sini ada beberapa susunan waktu dimulai dari pukul 1 sampai pukul 12. Baik, Ustadz akan bacakan untuk bahasa Arabnya. As-sa'atul wahidah yaitu menunjukkan pukul 1. As-sa'atus tsaniyah pukul 2. As-sa'atus tsalisah pukul 3. As-sa'atul rabi'ah pukul 4. As-sa'atul khamisah pukul 5. As-sa'atus sadisah pukul 6. As-sa'atus sabi'ah pukul 7. As-sa'atus saminah pukul 8. As-sa'atut tasi'ah pukul 9. As-sa'atul ashirah pukul 10. As-sa'atul hadiyata asyarah pukul 11. As-sa'atul tsaniyata asyarah pukul 12. Itulah susunan waktu dari pukul 1 sampai pukul 12. Selanjutnya, untuk menegaskan waktu pada angka yang tepat, bisa menggunakan kata tamaman ya. Contohnya as-sa'atul ashirah tamaman ya, ini menunjukkan pukul 10. Jika ingin ditambahi kata tamaman, ini akan menjadi pukul 10 tepat. Lalu untuk menanyakan lebih ya, bisa menggunakan huruf wa. Sedangkan untuk menyatakan kurang bisa menggunakan kata ila. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika pukul 1:15, maka bahasa Arabnya as-sa'atul wahidah warrubu'. Jadi pukul 1-nya dulu dijelaskan, baru ketika kurang atau lebih bisa menggunakan wa atau illa. Selanjutnya contoh yang kedua, pukul 1:20, as-sa'atul wahidah wa 'ishruna daqiqatun. Contoh yang ketiga, pukul 1:30, as-sa'atul wahidah wan nisfun. Ya, jadi di sini ada 3. Ketika lebih 15 berarti memakainya ar-rubu'u. Ya. Ketika lebih dari 20 berarti ditambahin daqiqatun. Ya, 'ishruna daqiqatun. Dan ketika lebih 30 ya, ini bisa menggunakan an-nisfu ya. Jadi wa-nya ini terletak di antara pukul 1 dan 15 ini ya.
Lalu selanjutnya, jika jam itu menunjukkan kurang, maka memakainya illa. Seperti contoh, pukul 12.45 atau jam 1 kurang seperempat. As-sa'atul wahidah illa rubu'un. Lalu ketika jam 1 kurang 10 menit ya, jam 12.50, maka as-sa'atul wahidah illa 10 daqaik. Ya, ini berbeda dengan yang di atas. Daqaik sama daqaq. Lalu yang keenam, contohnya pukul 12.40 atau jam 1 kurang 20 menit menggunakan illa. As-sa'atul wahidah illa 20 daqiqatun. Jadi kalau kurang 10 ini bisa menggunakan daqaik, jika 20 berarti menggunakan daqiqatun. Itulah beberapa contoh ketika menyatakan lebih atau menyatakan kurang. Jika kurang menggunakan ila, jika lebih menggunakan wawu. Sebagai contoh, misal pukul 2 as-sa'atus tsaniyah, jika menyatakan kurang berarti bisa menyatakan lebih, berarti as-sa'atus tsaniyah warubu'. Ya, di sini ada wawu. Ya, ini menyatakan lebih. Itulah contoh di atas merupakan keterangan waktu ya, untuk menegaskan pada angka yang tepat digunakan menentukan tamaman yang seperti saya jelaskan tadi. Baik, kesimpulannya, di dalam bahasa Arab itu tentu kita mengenal yang namanya waktu. Waktu adalah masa di mana kita setiap melakukan sesuatu tidak terlepas yang namanya waktu. Dalam kaidah bahasa Arab, penulisan waktu bisa menggunakan kata as-sa'ah. Ya. Dalam as-sa'ah ini mempunyai beberapa komponen. Yang pertama ada kosakata tentang waktu atau yang kita lebih kenal al-mufradat. Ya, yang pelajaran yang lalu kita sudah membahasnya, al-mufradatu as-sa'ah. Lalu yang kedua yaitu susunan waktu atau yang kita sedang pelajari ini, as-sa'atu tarkib. Nah, dalam materi kali ini kita membahas tentang susunan waktu. Jadi ketika seseorang menanyakan tentang waktu dalam bahasa Arab, kita bisa ambil contoh as-sa'atul wahidah atau dalam bahasa Indonesianya pukul 1 dan seterusnya. Berikut keterangan waktu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa manfaatnya dari materi tentang waktu tersebut? Ya, jadi yang pertama, waktu bisa membuat kita mengerti setiap saat apa saja kita akan melakukan aktivitas. Lalu yang kedua, waktu bisa menentukan kapan datangnya masuk waktu sholat. Itu bisa kita lihat waktunya. Lalu yang terakhir, waktu juga bisa mengatur kehidupan kita di dunia. Baik, untuk proyeknya teman-teman, seperti yang telah tertera di sini, ini proyeknya ada 15. Contohnya seperti yang Ustadz Ahmad tadi sampaikan di atas. Di sini ada nomor 1 yaitu pukul 3, berarti bahasa Arabnya apa dan sebagainya sampai 15. Jika menanyakan kurang atau lebih tadi sudah Ustadz Ahmad jelaskan. Baik teman-teman, hayabina nakhtatimu darasana bilhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selamat belajar teman-teman. Pastikan teman-teman mempelajari dan menuntaskan proyeknya yang telah disampaikan. Dan liko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik. Nah, merah. Kok belepotan Pak?